Shalom God's people, selamat datang dalam ibadah Student Fellowship Universitas Pelita Harapan pada 17 September 2021. Nah teman-teman, yuk sama-sama kita mengucap syukur karena kita bisa berkumpul bersama untuk beribadah, memuji, dan memuliakan Tuhan. Student Fellowship kali ini akan mengangkat tema God Keeps His Promise yang akan dibawakan oleh Bapak Chandrahan. Sebelum kita memulai ibadah, yuk sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepadanya. Dan biarlah kita semua bisa mengikuti ibadah pada hari ini dengan kondisi yang baik dari awal hingga akhir. Dan biarlah kita juga bisa mendapatkan berkat rohani daripada Tuhan yang dicurahkan di atas kita pada hari ini. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini karena Engkau telah memampukan kami semua di sini untuk beribadah kembali. Kami juga meminta ampun Tuhan untuk segala kesalahan dan dosa yang kami lakukan, dan biarlah Engkau yang menyucikan setiap hati kami. Tuhan, kami juga mau meminta berkat dan juga hikmat untuk para jemaat, biarlah kami semua bisa beribadah dengan baik, dan juga berkat dan hikmat untuk pembicara, biarlah bisa menyampaikan firman sesuai yang Engkau mau ya sampaikan. Tuhan, kami mau bungkus dan serahkan serangkai ibadah kami dari awal sampai akhir, semua ke dalam Engkau saja, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat beribadah God's people, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sorak sembah Dia. You know that I love you. You know that I want to know you so much more, more than I have before. These words come from my heart. These words are not made up. I will for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. Oh, you know that I love you. You know that I want to know you so much more, more than I have before. Hey, these words are from my heart. These words are not made up. I live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my precious to you. Oh, Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. Oh, Jesus, you're the Savior to us. Oh, King of majesty, King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. Jesus, you are the Savior of And my forever soul. and ever I'll give my And praises to you. forever and ever I'll give my praises to you. Jesus, you are
Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku. Pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik-balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Oh, oh, mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Wow. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Baik, hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu Allah yang setia kepada janjinya. Sebelum kita mulai pembahasan firman Tuhan hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami sekali lagi datang padamu, bersyukur untuk waktu yang Kau berikan kepada kami. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami, berbelas kasihan kepada kami, sehingga pemberitaan firman yang kami dengar ini sungguh-sungguh menjadi bagian yang penting dalam hidup kami, untuk mengubahkan kami supaya kami semakin peka dengan kehendak-Mu dan sungguh-sungguh menjadi lebih mampu mempercayakan diri kami kepada-Mu. Dengarkan kami, kiranya kami semua adalah orang-orang yang haus akan firman-Mu, dan kami dikenyangkan dan bahkan dipuaskan dan bahkan dikuatkan untuk mampu menjalankan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih semua ya.
Jadi hari ini kita akan membahas, sekali lagi kita akan membahas satu tema, yaitu Allah yang setia kepada janjinya. Kita akan melihat Kejadian pasal 8, seluruh pasal 8 ya. Nanti saya akan bacakan ayat-ayat Alkitabnya berdasarkan pemilahan eksposisinya. Jadi kalau kita bicara, ini kisah mengenai air bah. Jadi kalau kita bicara mengenai air bah, kita harus tahu bahwa ada kronologinya. Kronologi dari air bah ini. Total waktu peristiwa air bah itu adalah 377 hari. Jadi ada 7 hari di mana setelah Nuh masuk ke dalam bahtera, 7 hari kemudian itu hujan mulai turun. Dan 40 hari kemudian hujan terus turun. 110 hari kemudian nanti air mulai surut. Dan bahtera itu nanti akan mendarat berlabuh di Ararat ya, di Gunung Ararat. 74 hari kemudian puncak dari gunung itu terlihat. 40 hari kemudian nanti burung gagak dikirim, nah kita akan lihat nanti. Dan juga 7 hari kemudian burung merpati, 7 hari lagi burung merpati lagi. Dan setelah 22 hari kemudian maka air itu mulai kering. Nanti tidak lama kemudian nanti air itu pada bulan pertama, hari pertama, itu tahun 601 nanti bumi kering. Dan nanti Allah memberikan perintah dan totalnya 377 hari. Jadi itu kronologinya ya. Jadi saya silakan dibaca nanti di Kejadian pasal 7, ayat 7 sampai dengan Kejadian pasal 8, ayat 14 sampai dengan 19. Itu terakhir ya. Nah, jadi kita perhatikan ya, mari kita perhatikan hidup kita. Kita hidup di tengah-tengah dunia sekarang ini, itu sepertinya everything is unpredictable. Semuanya tidak dapat diprediksi. Bahkan teknologi yang sepertinya digadang-gadang bisa begitu berguna bagi manusia pun sebenarnya tidak ada kepastiannya. Resiko yang unpredictable itu juga belum terpikirkan manusia. Bisa kita coba ya, tapi kita mencoba kira-kira seperti apa. Tapi tetap tidak bisa diprediksi. Manusia cenderung, kalau kita perhatikan ya, manusia cenderung ready for the good. Siap untuk hal-hal baik. Tetapi not well aware atau well prepared for the worst. Jadi kita tidak betul-betul siap untuk menghadapi yang paling buruk. Pandemi ini sekali lagi mengajarkan kita bahwa manusia sungguh-sungguh tidak siap untuk hal-hal yang unpredictable. Mungkin bahkan ya, kita itu manusia tidak mau pikirkan yang the worst. Karena apa? Karena kalau sudah dipikirkan, kita jadi takut sendiri. Kita jadi mundur. Tidak ada orang yang aware dengan the worst consequences of sin. Tidak ada. Hampir tidak ada orang aware kalau tidak mau mengatakan semua. Nuh bisa aware dengan kondisi keberdosaan pada masa itu pun oleh karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena belas kasihan Tuhan. Karena Nuh mendapat belas kasihan Tuhan. Sekali lagi kita akan belajar dari kisah Nuh ini. Dari kisah ini, kisah Nuh dengan air bahnya itu, kita akan belajar bahwa Allah tetap perlindungan kita yang paling dapat diandalkan di tengah-tengah kehidupan yang serba unpredictable. Baik pada zaman Nuh maupun pada zaman kita sekarang. Khususnya selama pandemi COVID-19, bahkan juga setelahnya. Sekalipun nanti seolah-olah COVID sudah selesai, kita akan temukan bahwa hidup itu sangat tidak mudah. Pernahkah kita berpikir apa sih artinya menantikan Tuhan setelah nanti tanda kutip berlalunya pandemi ini? Kalau berlalu ya. Apa artinya mempersembahkan diri kita kepada Tuhan pada masa-masa sekarang ini? Apa sih yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita perbuat dalam masa-masa menantikan Tuhan dan mempersembahkan diri kita kepada Tuhan ini? Nah, kita akan lihat hari ini dari teks yang ada ya. Jadi, saya akan bacakan teks Alkitab ya. Bagaimanapun ini adalah pemberitaan firman Tuhan.
Tidak mungkin teks Alkitab itu tidak dibaca. Saya bacakan Kejadian pasal 8. Jadi bagian ini, kisah ini akan dibagi dalam 3 tahap. Ada bagian dalam 3 bagian ya. Bagian pertama itu pasal 8 ayat 1 sampai 3. Bagian kedua itu pasal 8 ayat 4 sampai dengan ayat 19. Setelah itu nanti bagian ketiga pasal 8 ayat 20 sampai 22. Nah, kita akan mengeksposisi 3 bagian ini ya. Nah, saya akan bacakan bagian pertama, Kejadian pasal 8 ayat 1 sampai 3, habis itu saya eksposisi. Demikian juga bagian kedua dan bagian ketiga. Jadi kita harus perhatikan ya, ini beginilah firman Tuhan ya. Kejadian pasal 8 ayat 1 sampai 3. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia di dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi, sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudera raya, serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Nah, kalau kita perhatikan bagian ini, kita harus tahu bahwa pada waktu Musa mengisahkan tentang air bah ini, pada waktu dia bicara mengenai demikian berkuranglah air sesudah 150 hari, kita harus tahu ya. Perhatikan bahwa penyebab utama air bah itu surut itu bukan kejadian alam. Bukan. Penyebab utama dan penyebab yang paling penting itu justru adalah Allah. Entahkah nanti Allah memakai proses alam, dan memang Allah pakai, maupun nanti tidak. Tetapi jelas sekali bahwa Musa mencatat bahwa air bah surut itu adalah sebuah tindakan spiritual, tindakan Allah. Perhatikan. Apa sih sebetulnya yang Allah lakukan? Nah, Musa memberitahukan kita, jadi Kejadian pasal 8 memberitahukan kita tiga tindakan Allah yang membuat air itu nantinya surut. Yang pertama, perhatikan ya, Allah mengingat Nuh. Di dalam pasal 1 dikatakan, maka Allah mengingat Nuh. Tidak hanya Nuh, bahkan juga segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia di dalam bahtera itu. Perhatikan bahwa kata Allah mengingat Nuh itu merupakan sebuah konsekuensi atau sebuah hasil dari kasih Allah kepada dunia ini. Kalau kita ingat tidak jauh sebelum Kejadian pasal 8 ini, Kejadian pasal 1, Kejadian pasal 2 itu mengungkapkan bahwa Allah menciptakan dunia itu baik adanya. Dan pada waktu manusia ada di situ, itu sungguh amat baik. Jadi Allah mengingat Nuh itu bukan karena Nuh hebat. Mengingat semua binatang itu bukan karena semua binatang itu binatang yang hebat-hebat, binatang yang sangat pintar. Bukan. Tetapi Allah mengingat oleh karena Allah yang menciptakan semua itu baik adanya. Dan Allah menginginkan kebaikan itu tetap ada. Sehingga meskipun air bah itu sudah nanti menutupi semua bumi, tetap saja Allah itu Allah yang mengasihi. Dan Allah mengingat Nuh sebagai sebuah tindakan awal dari kasihnya. Dia mengingat. Kalau kita mengasihi seseorang, kita pasti akan ingat. Kalau kita tidak mengasihi, tidak usah dibilang-bilang lagi, kita sudah tidak akan ingat. Kita buang. Tapi kalau kita mengasihi Allah, kita akan selalu ingat. Nah, perhatikan Allah mengingat Nuh. Tingkatan pertama adalah Allah mengingat sebagai sebuah manifestasi dari kasih Allah. Tetapi tidak hanya Allah mengingat saja. Nuh dan semua ciptaan yang sudah diciptakan yang memang Allah perintahkan supaya pisahkan sepasang demi sepasang supaya masuk ke dalam bahtera. Tapi Allah juga mengambil tindakan yang lebih jauh. Tidak hanya Allah mengingat, setelah Allah mengingat, dia apa? Dia kedua membuat angin. Membuat angin untuk menghembus melalui bumi sehingga air turun. Yang tindakan kedua yang Allah lakukan adalah Allah membuat angin. Allah memakai sekali lagi alam ini untuk membuat alam yang begitu mengerikan, yaitu air bah ini, itu nanti turun. Perhatikan ya.
Allah mengingat Nuh, setelah dia ingat semua yang dia ciptakan, dia akhirnya membuat angin menghembus melalui bumi. Sehingga air itu turun. Itu tindakan kedua. Perhatikan bahwa kasih Allah itu adalah kasih yang tidak hanya sekedar sampai mengingat di dalam hati atau bahkan pikiran, tetapi dalam sebuah tindakan, yaitu saya pakai kata memerintahkan angin untuk menghembus supaya air itu turun. Kita tidak tahu persis perjadian alamnya seperti apa, tetapi Musa mencatat bahwa Allah yang membuat angin itu menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Mungkin ini mirip dengan misalnya ya, mirip dengan waktu di Keluaran, waktu Firaun mengejar Israel dan Allah membuat air di laut itu terpisah kemudian nutup lagi. Mungkin seperti itu, kita tidak tahu. Tidak hanya sampai di sana membuat air itu turun. Lalu kalau turun, kalau misalnya hujan terus, ya gimana? Nggak bisa, tetap akan banjir. Dia muter aja di situ. Tetapi perhatikan bahwa Allah tidak sampai sana. Tidak hanya dia membuat angin itu berhembus, terus setelah itu air itu turun, tapi kemudian mata air terus semua hujan masih turun, tidak. Yang ketiga yang Allah lakukan adalah menutup mata-mata air samudra raya, serta tingkap-tingkap di langit. Perhatikan ya, jadi Allah mengingat Nuh, lalu dia memerintahkan alam untuk mengerjakan kehendaknya, karena memang tidak ada manusia pada masa itu dan tidak ada juga manusia yang sanggup melakukannya. Dan ketiga, Allah juga menutup, akhirnya membuat air di seluruh mata air di seluruh samudera raya serta tingkap di langit itu tidak lagi turun ke bumi, menyirami bumi. Perhatikan ya. Lalu hasilnya apa? Hasil tindakan apa? Hasil tindakannya Allah itu jelas sekali, bahwa hujan lebat dari langit itu berhenti dan air surut. Karena apa? Memang angin menghembuskannya dan dari atas turun. Perhatikan sebuah manifestasi dari kasih Allah. Manifestasi dari kasih Allah itu adalah Allah melakukan semua yang harus dia lakukan itu dengan tuntas. Dengan tuntas. Perhatikan bahwa surutnya air bah itu bukan hanya persoalan alamiah. Alam ada, bukan tidak ada. Tetapi yang paling utama, yang justru penentunya itu adalah hasil dari tindakan ilahi. Tindakan Allah. Bukan Allah yang menghakimi, tetapi Allah yang mengasihi dunia. Pada waktu kita mengasihi seseorang, kita mengasihi Allah, kita tahu kita harus menuntaskan semua yang menjadi bagian kita kepada Allah. Itulah pelajaran pertama kita bisa pelajari. Bahwa Allah adalah Allah yang tidak hanya tahu mengasihi, tetapi kasihnya itu berwujud dalam sebuah tindakan praktis, yaitu mengingat di dalam hatinya, dalam pikirannya, dan juga melakukan sesuatu yang sifatnya komprehensif. Tidak hanya membuat air surut, tetapi membiarkan air turun, bukan, tetapi memerintahkan angin untuk membuat air itu turun dan juga menutup mata air dari langit dan juga mata air di samudera raya. Sehingga tidak lagi menutupi bumi. Perhatikan ya. Nah, itu adalah hal pertama yang kita harus pahami. Jadi, dari awal kisah ini pun kita harus tahu bahwa dari sejak awal kisah Bahtera dan air bah yang surut ini, itu tidak hanya soal air bahnya, tetapi air bah yang surut ini sekalipun itu adalah sebuah tindakan spiritual. Itu adalah kejadian yang sangat spiritual. Banyak orang mungkin mencoba mencari tahu gimana caranya angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Kita tidak tahu ya, itu bagian sains kalau mau mencoba. Tapi bagian kita harus tahu bahwa bagian pertama itu sudah jelas sekali bahwa air surut itu karena Allah mengasihi. Bagaimana cara Allah mengasihi? Dengan mengingat, dengan membuat angin menghembus supaya air itu turun dan menutup air dari atas dan dari samudera supaya jangan keluar dan menutupi bumi lagi. Perhatikan bahwa pada waktu Allah mengasihi manusia, maka Allah akan sungguh-sungguh mengasihi manusia dalam tindakan. Tindakan yang komprehensif, lengkap semua. Itu sebabnya Allah memberikan Yesus Kristus Anak yang tunggal untuk menyelesaikan sekali untuk selamanya. Sehingga setiap orang yang percaya selamat.
Itu tidak terpisah, itu adalah sebuah pola dari kasih Allah. Tidak bisa kita tebak, tetapi Allah menyediakan sebuah pattern bahwa kalau Allah mengasihi, prinsipnya jelas, kalau Allah mengasihi, dia akan selalu menyelesaikannya sampai tuntas sekali selama-lamanya bahkan. Jelas sekali ya, saudara. Ini masih banyak yang kita bisa pelajari, tetapi saya tidak akan mengekspos terlalu banyak karena waktu itu dia terbatas. 150 hari itu 40 hari tambah 40 tambah 40 150 hari itu 40 tambah 40 tambah 70. Jadi itu ada bagi orang-orang yang membaca surat kejadian ini, kisah kejadian ini pasti mereka tahu, terutama orang Yahudi. Itu bagian pertama ya. Jadi bagian pertama kita pelajari bahwa kalau Allah mengasihi, Allah akan mengingat orang yang dikasihinya. Allah akan melakukan tindakan komprehensif supaya menyelesaikan hal-hal yang memang harus Allah kerjakan demi orang yang dikasihinya. Dan itu sudah Allah tunjukkan dengan, kalau di Perjanjian Baru, dengan mati dan bangkitnya Yesus Kristus dari kematian. Jadi mati dan bangkitnya Yesus dari kematian itu merupakan wujud dari kasih Allah. Sekali selamanya dan dia tuntas. Tidak perlu lagi ada Yesus kedua, Yesus tidak perlu. Itu bagian pertama. Nah, lalu bagian kedua apa? Bagian kedua ini panjang ya. Bagian kedua itu panjang, yaitu ayat 4 sampai 19. Tetapi saya ingin tunjukkan begini ya. Saya bacakannya. Dalam bulan yang ke-7, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Jadi, terkandas itu sebetulnya adalah res. Sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu tampaklah puncak-puncak gunung. Setelah lewat 40 hari, perhatikan angka-angka yang saya sebutkan ya, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapatkan tempat atau could not find a resting place. Tidak mendapat tempat tumpuan kakinya. Jadi tidak mendapat tempat untuk mengistirahatkan atau meneduhkan kakinya. Dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengelurkan tangannya, ditangkapnya burung itu, dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh. Dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Ingat ya, berkurang. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu. Tetapi burung itu tidak kembali kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat. Ternyata muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan istrimu dan anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau dan segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata,
dan segala burung semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Saudara perhatikan ya, saya menghitung ya, kita mencoba ya, sebetulnya teks ini apa sih yang paling utama ya, harus perhatikan tuh apa sih. Nah, saya akan mengekspos dua bagian. Bagian pertama adalah kata rest ya. Jadi ini di LAI tidak kelihatan. Di Alkitab bahasa Inggris ada yang terlihat, ada yang tidak. Jadi kata terkandaslah ayat keempat itu adalah rest. Rest itu bahasa Ibrani itu adalah nuah. Nuah ya, nuah. Jadi terkandaslah maka settle. Ya, kalau kita mau rest atau stay settle itu bisa. Dan kata nu sendiri ya, nama nu sendiri itu merupakan turunan dari rest. Jadi kalau kita mau hitung di dalam 15 ayat ini ada berapa sih kata rest ini? Kalau kita masukkan nu yang merupakan turunan dari kata rest ini atau settle ini, maka kita tahu kalau saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kali. Dalam 15 ayat ada 10 kali kata rest ini terus menerus muncul. Kalau kita mau gantikan nya itu dengan nu, maka kita akan mendapatkan lebih banyak lagi. Ya. Kalau kita kata ganti itu dengan nu, mungkin akan lebih banyak lagi. Jadi perhatikan ya, ada 10 kali kata rest ini muncul. Sebenarnya kata rest ini sebetulnya merujuk kepada apa ya? Apa pengertian kata rest ini? Jadi kata rest ini itu tidak hanya sekedar absen atau ketidakadaan gerakan. Bukan hanya tidak ada movement, tidak ada pergerakan. Tetapi lebih kepada settle atau stabil di sebuah tempat tertentu. Dan itu dengan penekanan kepada apa? Kepada finalitas, akhir. Pada akhirnya semua akan settle, tenang. Nah, itulah artinya dari rest ini. Jadi, bahkan rest ini bisa dipahami sebagai sebuah kata yang berkonotasi kepada keselamatan, kepada kemenangan. Jadi pada dasarnya akar kata dari nuah ini itu berkaitan dengan ketidakadaan aktivitas secara spasial. Itu pertama. Jadi tidak ada aktivitas secara dalam konteks ruang, tidak ada kegiatan apa-apa. Tapi juga berkaitan dengan apa? Kehadiran dari security, karena finalitasnya settle. Pada akhirnya settle. Jadi ada pertama tidak adanya aktivitas di dalam ruang, tetapi juga adanya kehadiran dari keamanan. Itu dia, itulah pengertiannya. Kata nama nu sendiri memang artinya rest. Jadi kita harus tahu bahwa pada waktu Musa menulis bagian kedua ini, jelas sekali ini adalah sebuah kisah spiritual. Itu sebabnya pada waktu nanti saya expose mengenai tindakan nu, semua tindakan nu itu adalah tindakan spiritual. Ada berapa sih tindakan nu? Ada 9 sampai dengan 18. Pertama, nu membuka jendela atau tingkap bahtera setelah 40 hari. Kalau kita perhatikan kata 4, angka 40 hari kita tahu nanti berkaitan sama apa? Berkaitan dengan Musa 40 hari 40 malam puasa. Yang kedua, tindakan nu melepaskan burung gagak untuk mencari tahu apakah air sudah surut. Yang ketiga, pada saat yang sama juga melepaskan burung merpati, tetapi tidak mendapat tempat. Jadi yang kedua melepaskan gagak dan merpati, ketiga melepaskan burung merpati juga dan tidak tempat. Setelah itu apa? Setelah itu dia lepas lagi, karena ini bukan gagak dan merpati, hanya merpati. Setelah 7 hari, perhatikan ya, 7 itu angka 7 angka penting. Kenapa? Allah bekerja hari ke-6, hari ke-7 istirahat. Perhatikan ya. Setelah 7 hari baru kembali dengan hasil. Lalu apa? Lalu Nuh tidak buru-buru. Tindakan kelima adalah lepaskan lagi setelah 7 hari. Merpati yang sama setelah 7 hari dia
lepaskan lagi. Kali ini tidak kembali. Jadi pertama, kembali. Tunggu 7 hari, kembali dengan hasil. Tunggu 7 hari lagi, tidak kembali. Nah, perhatikan ya. Perhatikan bahwa itu kelima. Keenam, Nuh baru nanti membuka cover, tutupnya, tutup batra di atas itu. Dan dia lihat bumi mulai kering, yaitu tahun 601 bulan 1 hari 1. Pertama, 1. Kalau kita perhatikan, pada mulanya Allah menciptakan, Allah membuat semua itu mulai dengan baik. Dia memulai semua itu, menciptakan lagi, disusun semua lagi. Bulan kedua, hari ke-27 baru bumi telah kering. Lalu Allah berfirman kepada Nuh. Jadi kalau kita perhatikan ada 8 tindakan Nuh, 1 tindakan Allah. Yang ketujuh, Allah berfirman kepada Nuh, yaitu Nuh memberikan telinganya mendengar apa yang Allah katakan. Yaitu Allah meminta Nuh untuk keluar dari batra. Jadi dia lihat kering, Allah berfirman kepada Nuh, Nuh mendengarkan untuk keluar, dan tindakan 9 Nuh adalah Nuh dan semua yang ada di batra keluar. Kalau kalian nanti mau filenya silakan ada di spiritual group ya. Nah, perhatikan bahwa saya mau katakan ya, kalau kita kumpulkan semua tindakan Nuh itu tindakan yang sederhana, tetapi semua tindakan sederhana itu adalah tindakan spiritual. Respon dia terhadap apa yang Allah sudah janjikan, apa yang Allah sudah katakan kepada dia, itu dia lakukan. Sederhana, tetapi itu adalah respon dari Nuh kepada Allah. Pada waktu dia masih di dalam air bah. Pada waktu dia harus memeriksa semuanya itu. Nah itu dia. Nah itu bagian kedua. Nah bagian ketiga. Saya akan bacakan ya. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnya lah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Aku tidak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Nah, perhatikan ya. Perhatikan. Ini tindakan Nuh setelah dia keluar dari air bah. Apa sih tindakan Nuh? Ada 3 tindakan Nuh. Pertama, dia mendirikan mezbah. Hal yang paling utama dia lakukan, dia mendirikan mezbah. Kedua, dia mengambil beberapa ekor dari binatang-binatang yang tidak haram. Yang ketiga, dia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah kepada Allah. Hasilnya apa? Hasilnya Allah berjanji tidak akan mengutuk bumi lagi. Sekalipun manusia akan terus berdosa, kebaikan Allah akan selalu ada. Perhatikan ya. Bagian pertama tadi fase 8 ayat 1-3 itu bicara mengenai 3 tindakan Allah untuk membuat air bah itu surut. Lalu di tengah-tengah ada 7 atau bahkan 9, 7 atau 8 tindakan Nuh sebagai sebuah respon ketaatan, kepercayaan Nuh kepada Allah. Lalu ketiga itu adalah respon Nuh terhadap apa yang sudah Allah lakukan di bagian pertama. Jadi perhatikan ya, bagian ini 3 tindakan awal Allah di awal, diakhiri dengan 3 tindakan Nuh di akhir. Di tengah-tengahnya Nuh melakukan apa yang harus dia lakukan. Jadi inilah inti dari kisah ini. Kepercayaan dan kesetiaan Nuh dengan berbagai tindakan yang mungkin bagi kita orang zaman sekarang hanya sepele. Itu menantikan dan memastikan bahwa Allah memang merendahkan air bah. Karena Allah mengasihi manusia. Karena Nuh kenal siapa Allah. Jadi 7 tindakan Nuh itu merupakan sebuah wujud Nuh percaya kepada Allah. Dan Nuh setia kepada Allah. Hanya Allah yang Nuh andalkan untuk meredakan air bah. Karena Nuh memang tidak bisa apa-apa dengan air bah. Dan lingkungan yang serba chaos karena air bah itu dia juga tidak tahu mau ngapain. Dia mengandalkan siapa? Mengandalkan Allah. Nuh sangat kenal Allah.
120 tahun dia bangun Batra, dia sangat kenal Allah yang memelihara dia. Mungkin selama itu dia dicap orang gila. Tetapi setelah air bah datang, Nuh sadar bahwa Allah selama 120 tahun sudah memelihara dia. Bagi Nuh, Allah adalah Allah yang dapat dipercaya di masa-masa yang paling sulit sekalipun. Bagaimana dengan kita? Kita sebagai orang percaya, apakah kita mengandalkan pemeliharaan siapa atau apa? Nah, kalau siapa itu merujuk kepada pribadi. Kalau kita mengandalkan jawaban, solusi, atau pemeliharaan dari apa, kita bicara sesuatu, bukan seseorang. Kalau sesuatu, maka mungkin teknologi akan menjadi andalan kita. Mungkin. Tapi kalau kita mengandalkan siapa, maka bukan teknologi tetapi Allah. Jikalau kita memang mengandalkan Allah, sungguhkah kita mempercayakan hidup kita? Dan kita berjuang untuk hidup benar di hadapan Allah. Supaya apa? Supaya melalui hidup kita yang sungguh-sungguh mengasihi Allah, yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah, yang mengandalkan Allah, supaya melalui hidup kita lah kasih setia Tuhan juga dialami oleh mereka yang mengenal kita. Bukankah kisah ini juga sama? Bagaimana Nuh dengan kesetiaan yang melakukan hal yang sepele, lepas burung, tindakan sederhana sekali. Tapi itu adalah sebuah tindakan spiritual yang membuat dia akhirnya setelah keluar dari bah, justru langkah pertama adalah langkah teologis, yaitu mendirikan mezbah, mengambil beberapa ekor binatang yang tidak haram, lalu mempersembahkan korban bakaran. Perhatikan ya, siapa yang mengajari ini? Ada. Sudah pasti sebelum-sebelumnya, sudah pasti dia tahu dia harus ngapain. Langkah pertama justru langkah iman yang Nuh kerjakan. Sehingga kita tahu bahwa kisah pasal 8 ayat 4 sampai 18 ayat 19 itu meskipun tindakannya melepas burung, saya yakin sekali karena itu dalam kerangka spiritual, itu juga adalah tindakan dari iman. Itu wujud dari iman seorang Nuh, maka dia lepaskan burung. Dia uji, semua orang bilang riset, cari lagi, terus coba lagi. Itu merupakan tindakan spiritual. Bagaimana dengan kita? Saya berharap supaya kisah ini sekalipun sederhana ya, sekalipun kita mungkin sudah tahu, sekali lagi mengingatkan kita bahwa hanya kepada Tuhanlah kita percaya. Bahwa hanya Dialah yang memang sanggup untuk selalu memelihara kita. Sehingga saya sangat mendorong setiap mahasiswa maupun mereka yang mendengar pemberitaan firman ini sungguh-sungguh semakin percaya kepada Tuhan. Ada waktunya Tuhan 7, 40, 150, terus hari yang ke-27, semua 7 berkaitan dengan waktunya Tuhan. 40 itu jelas, 70 itu 7 kali 10, 10 itu adalah angka kesempurnaan, angka final dari Allah. 7 itu adalah itu hari yang sangat istimewa. Semua itu adalah angka-angka yang sangat penting. Semua itu melambangkan waktu yang Tuhan tetapkan. Kapan Tuhan mau menolong, kapan Tuhan akan menolong, itu waktunya Tuhan. Bagian kita adalah seperti Nuh, mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mempersembahkan hidup kita, tindakan kita, semuanya sebagai sebuah tindakan spiritual. Seberapapun remehnya, bahkan recehnya tindakan kita, tetap itu adalah tindakan spiritual karena itu lahir dari iman kita. Semoga kita semakin percaya kepada Tuhan. Hati kita semakin dikuatkan dan sungguh semakin yakin. Tuhan, kepadamu-lah aku ini percaya. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kepadamu, kami memohon supaya Engkau menolong kami. Berbelas kasihan kepada kami, memberikan kami kekuatan. Roh-Mu yang kudus membuat kami selalu bernyala-nyala dalam mempercayai Engkau, dalam mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga semua tindakan kami tahu adalah tindakan iman. Semua hal yang kami kerjakan itu adalah pertanggungjawaban kepada Tuhan. Sehingga pada waktu Tuhan memimpin kami keluar dari satu kondisi yang sulit, kami tahu kami bersyukur kepada Tuhan. Dan dari tindakan ini membuat orang sungguh-sungguh bisa mengenal Tuhan yang sudah hidup dalam diri kami. Ampuni kami jikalau selama ini kami tidak peduli, bahkan tidak aware dengan iman kami. Ampuni kami.
Dengarkanlah doa kami Bapa, oleh karena kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya pasti yang waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Tuhan lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan mengenai kegiatan seminggu ke depan. Yang pertama, kami ingin mengajak teman-teman kembali nih untuk mengikuti ibadah Student Fellowship yang akan dilaksanakan pada Jumat 24 September 2021 pukul 5 sore lewat via YouTube. Nah, Student Fellowship minggu depan akan mengangkat tema How to Become a Perseverant Generation by Bapak Andri Panjaitan. Oleh karena itu, yuk teman-teman kita ajak teman lainnya juga nih untuk beribadah bersama di Student Fellowship ini. Yang kedua, kami juga menginformasikan mengenai kegiatan rutin spiritual growth yang dapat kalian ikutin. Kita ada santuy, yaitu saatnya bersekutu yuk, yang akan diadakan setiap hari Senin pukul 7 malam. Nah, ini cocok banget buat kalian yang ingin berkomunitas.
Lalu kita juga ada prayer meeting yang akan diadakan setiap hari Minggu pukul 7 malam. Dan ini pas banget buat kalian yang rindu berdoa dan juga sharing bersama. Dan yang terakhir, kami juga mau menginformasikan nih buat kalian semua yang ingin tahu update atau informasi lebih lanjut mengenai santuy, prayer meeting, student fellowship, dan lainnya. Kalian boleh banget nih buat cek dan follow Instagram kami di @sg_uph dan juga @santuy_uph. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih teman-teman semua karena sudah menghadiri ibadah student fellowship kita pada hari ini. Nah, untuk menutup ibadah pada hari ini, yuk kita sama-sama berdoa. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita dan kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kelancaran ibadah kami pada hari ini dari awal sampai akhir, dan juga kami mengucap syukur atas firman yang telah disampaikan. Biarlah Tuhan firman yang telah didengar pada kami pada hari ini dan juga para jemaat, biarlah itu bisa menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Kami mau meminta berkat Tuhan untuk para pembicara Tuhan dalam segala aspek kehidupannya, dan juga berkat untuk para pelayan yang telah berkontribusi dalam ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk negara kami Indonesia. Biarlah Engkau untuk mengurus segala pemerintahannya, dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Biarlah Engkau yang memberikan mereka kekuatan, kebijaksanaan, dan juga hikmat dalam menjalankan tugas mereka, khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kelancaran dan juga percepatan vaksinasi di negara kami, dan biarlah Tuhan setiap masyarakat Indonesia memiliki kesadaran akan pentingnya mengikuti protokol kesehatan yang ada. Kami juga mau berdoa untuk universitas kami, yaitu Universitas Pelita Harapan. Biarlah Engkau yang menyertai setiap dosen, para petinggi UPH, staf, dan juga mahasiswa UPH. Biarlah mereka bisa menjalankan tugasnya dengan baik, mendidik, dan juga beraktivitas dengan baik di UPH ini. Dan kami juga mau berdoa untuk keberlangsungan online service yang akan diadakan semester depan. Biarlah Engkau yang menjaga itu semuanya. Kami juga tak lupa Tuhan ingin mendoakan untuk Youth Camp, yaitu salah satu kegiatan terbesar yang akan diadakan pada waktu dekat ini. Biarlah Tuhan, Youth Camp ini bisa menjadi sesuatu sesuai dengan rencana Engkau Tuhan, dan biarlah Youth Camp ini bisa menjadi berkat untuk banyak orang, dan Engkau untuk bungkus kelancaran Youth Camp ini dari awal sampai akhir, semoga Engkau saja. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap keluarga yang ada di UPH ini dan juga di luar sana, biar Engkau untuk bungkus keluarga-keluarga yang ada, Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, dan juga pertolongan daripada Engkau saja. Khususnya Tuhan di masa pandemi ini. Kami juga mau berdoa untuk setiap keluarga yang mungkin lagi berduka cita karena kehilangan ataupun karena sakit penyakit dan lainnya. Engkau untuk bungkus itu semua. Biarlah Tuhan setiap keluarga di UPH ini dan di luar sana bisa mendapatkan sukacita dan damai sejahtera daripada Engkau saja, dan pastinya hidup dengan penuh ucapan syukur. Dan kami juga tak lupa Tuhan ingin mendoakan untuk setiap dari kami maupun teman-teman kami yang sedang terkena penyakit ataupun virus-virus lainnya termasuk COVID-19 Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang menyembuhkan mereka, Kau memberikan kekuatan, pertolongan, khususnya kekuatan untuk bagi para keluarga Tuhan yang tertinggal dan juga mungkin mereka yang sedang berjuang sampai sekarang. Tuhan, kami percaya Engkau yang akan menyertai setiap dari kami, dan pastinya Kau mau serahkan segala aktivitas kami, aktivitas para jemaat juga untuk kedepannya. Dan kami mau serahkan semuanya ke dalam Kau saja, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih God's people, dan sampai jumpa lagi di Student Fellowship berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.